Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa wakil putramu Yesus di dunia, Paus, sudah akan mendarat di bumi Nusantara ini. Bantu kami untuk mendapatkan rahmat daripadamu lewat Paus yang akan memberkati kami bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan atas kehadiran beliau. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudara, Yesus hari ini mengusir orang yang kerasukan setan, orang yang kesurupan. Dan si iblis tahu siapa Yesus, anak Allah yang hidup. Dan tahu bahwa Yesus adalah putra Allah. Lalu apa yang membedakan iblis yang tahu siapa Yesus dengan kita yang juga tahu siapa Yesus? Tentu saja pasti ada bedanya. Tentu saja pasti ada yang membedakan antara iblis yang tahu tapi tidak mengakui siapa Yesus. Bahkan menentang perbuatan-perbuatan Yesus. Bahkan tidak taat kepada Tuhan. Sedangkan kita tahu siapa Yesus, tetapi bisa jadi kita juga tidak taat kepada Yesus. Ya. Dan inilah yang harus membuat kita sadar kembali. Yang membedakan kita dengan iblis adalah kita taat kepada Yesus. Kita mengikuti apa yang kehendak Yesus. Kita melakukan apa buah-buah roh Tuhan dalam diri kita. Sedangkan buah-buah kejahatan, ketidakbaikan yang berasal dari dalam hati kita manusia juga. Itu yang menjadi perjuangan dan pergulatan kita bersama. Saudara, beberapa waktu yang lalu jujur ada seorang yang memang juga merasa kerasukan setan dan dibawa kepada kami di komunitas ini. Saya ingin dan kemudian kita berdialog dekat dengan iblis itu dan saya minta iblis itu keluar berkat doa ya bersama para postulan yang kebetulan hadir bersama. Kita usir iblis itu dan iblis itu memang tidak suka ya dengan sikap kita yang mengusir dia dari orang tersebut. Dan ada satu pelajaran yang berharga yang saya mau katakan adalah bahwa iblis saja yang bisa memasuki hati pikiran manusia. Dan ia ingin memiliki orang yang dimasuki itu sehingga dia kerasukan. Jadi antara ada pergulatan dari orang itu, dari anak itu yang pergulatan untuk tidak mau dimiliki oleh iblis. Tapi iblis ingin memiliki manusia. Maka bukan hanya dengan kekuatan kemanusiaan kita, tapi dengan kekuatan Allah, kekuatan Bunda Maria. Iblis itu dibuang. Bagi saya yang menarik adalah bahwa kalau iblis saja ingin memiliki manusia, maka dan iblis itu ingin berkuasa juga atas manusia, maka apalagi kalau bukan Tuhan juga akan mau memiliki kita, mau kita menjadi Tuhan itu menjadi Allah kita dan manusia menjadi umatnya. Dan bagi saya yang kedua adalah betapa pentingnya merasa bahwa kita mengalami bahwa roh Tuhan yang mengerti Tuhan dan mengerti kita semua manusia. Itulah yang harus menjadi pelajaran berharga bagi kita semua manusia. Supaya kita bisa mengenal kehendak Allah, bisa mengenal kehendak kita manusia semua. Saudara, sejujurnya kita harus mohon rahmat. Meskipun kita tahu Roh Kudus ada dalam diri kita. Kita harus mohon Roh Kudus dalam diri kita untuk bekerja dan kita merasakan kehadirannya dalam buah-buahnya. Buah cinta kasih, buah kebaikan. Segala yang baik yang berasal dari kita pasti berasal dari Allah. Ya. Dan
Bukanlah gampang kita mendengarkan kehendak Tuhan. Bukan gampang. Ya. Sungguh membutuhkan suatu usaha dan suatu pelajaran dan suatu pengalaman ya untuk mendengarkan Dia. Dan kita mendengarkan kehendak Tuhan itu, kemudian kita menjalankan apa yang kehendak Tuhan yang baik itu bagi kita dengan buah-buah rohnya itu. Ya. Karena itulah maka saudaraku terkasih, saya hanya menganjurkan kepada Anda dan kepada kita semua, doa singkat yang perlu kita dorong dalam diri kita. Bunda Maria mempelai Roh Kudus. Nyatakanlah roh Allah dalam diri kita. Bunda Maria mempelai Roh Kudus. Nyatakanlah ya Roh Kudus dalam diri kita. Sekali lagi, perjuangan kita untuk mendengarkan suara Roh Kudus yang mengerti Allah, mengerti kita. Ya. Dalam bacaan pertama hari ini juga surat Paulus kepada umat di Korintus. Di situ juga peranan Roh Kudus harus menjadi kekuatan kita, harus menjadi perjuangan kita. Dengan Roh Kudus itulah kita berani meluangkan waktu untuk mencari Tuhan. Dengan Roh Kudus itulah kita berani memberikan kesempatan, waktu, hati, pikiran, seluruh diri kita kepada Tuhan. Sebetulnya tidak benar kalau kita mengatakan bahwa kita meluangkan waktu untuk Tuhan. Nggak bisa dikatakan begitu karena Tuhan hadir 24 jam pada kita. Jadi kita tidak semestinya tidak berkata kita meluangkan waktu. Tapi nafas hidupku adalah nafas Tuhan, nafas Roh Kudus. Ruah, ya, nafas Tuhan yang harus menjadi nafasku. Maka mari saudaraku, kita menjadikan nafas Tuhan itu dengan mendaraskan Bunda Maria mempelai Roh Kudus. Setiap waktu, setiap saat, nafasku adalah nafas Allah. Dan kita dibimbing, dituntun oleh nafas Allah sendiri. Nafas Tuhan, Tuhan Yesus, kasihlah aku orang berdosa. Bunda Maria, nyatakanlah roh Allah dalam diriku. Semoga Roh Kudus mengilhami dan menguatkan kita. Dan Roh Kudus yang sama membimbing Paus kita sebagai wakil Kristus di dunia ini. Roh Kudus membimbing perjalanan Paus di Indonesia, dibimbing, dituntun, dijaga, dipelihara dari segala macam yang tidak baik bagi manusia. Semoga Tuhan memberkati Anda dan saya, berkat Roh Kudus yang ada dalam diriku, diri Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.